Ini soal vaksin berbayar yang akan dilakukan sama pemerintah ini gitu kan, yang akan dilakukan oleh Kimia Farma. Nah, walaupun akhirnya ditunda penerapannya. Nah, menurut Bang Faisal, pantaskah vaksin ini berbayar? Kita lihat masalah pandemi ini kan pandemi global ya, Ya. Krisis kesehatan public health. Jadi pendekatannya itu perlu dilakukan buat semua orang, ya kecuali yang bayi gitu-gitu ya. Jadi pendekatannya buat semua orang, sebagaimana semua orang menghirup udara. Kalau saya menghirup udara, Anda tidak kehilangan kesempatan untuk menghirup dalam jumlah yang sama gitu ya. Atau listrik, penerangan jalan di jalan. Saya lewati, saya menikmati, tidak gelap, tidak dicuri, tidak dirampok gitu. Anda juga tidak kehilangan kesempatan untuk menikmati penerangan yang sama, kualitas yang sama gitu. Nah, oleh karena itu boleh dikatakan bahwa vaksin ini karena untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan tanpa kecuali, termasuk juga tidak boleh ada perbedaan warga asing atau warga negara sendiri gitu ya. Itu tidak relevan bicara itu, kan mereka juga ini dianggap sebagai peluang bisnis gitu. Nah, jadi vaksinnya juga harus diperlakukan sebagai public goods gitu. Nah, oleh karena itu tidak berarti vaksin itu gratis, tidak. Vaksin itu ada harganya kok, tapi dibayar lewat pajak. Jadi kita bayar pajak pemerintah, pemerintah yang atur untuk beli vaksin. Nah, kalau pemerintah yang beli jumlahnya banyak, ratusan juta dosis kan, langsung menghubungi pabrik, bukan untuk tujuan komersial, pasti harganya bukan harga komersial. Ya kan gampang sekali. Nah, tapi kalau pemerintah memberlakukan vaksin itu bukan sebagai public goods, sebelumnya itu pemerintah hanya mau ambil 30% saja dari total 100% kebutuhan itu, 70% vaksin komersial, tapi disebut vaksin mandiri gitu kan, eufemisme seperti itu kan. Nah, jadi BUMN itu cari sendiri, dan itu diakui oleh Pak Menteri Kesehatan. Ya, pemerintah tidak ikut-ikut, ini murni bisnis. Nah, public goods diperlakukan sebagai private goods atau public goods yang diprivatisasi. Jadi negara lepas tangan, diserahkan kepada swasta. Waktu swastanya itu BUMN ya, itu nggak relevan kita bicara. Apalagi harusnya BUMN ada misi negara kan. Apa gunanya gitu? Kalau betul pure business to business, kasih kesempatan buat semua gitu untuk melakukan hal yang sama. Jadi banyak sekali pelanggaran etika ya yang dilakukan oleh pemerintah sedari awal. Nah, kalau saya boleh menyampaikan kerangkanya supaya utuh gitu ya. Nah, jadi awalnya pemerintah itu waktu itu masih Menteri Kesehatannya yang lama Pak Terawan ya, itu begitu, 30% pemerintah lewat Kemenkes, 70% diatur oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN menugaskan BUMN farmasi untuk pengadaan 70% yang berbayar itu. Nah, kemudian kan diprotes oleh berbagai kalangan ya. Ada petisi cukup banyak itu. Pak Jokowi akhirnya pidato di YouTube, tapi di YouTube nggak langsung gitu bertemu wartawan, mengatakan gratis. Setelah mempertimbangkan macam-macam itu gratis gitu ya. Seluruh vaksinasi ini gratis. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan,
harus dianggarkan kan di APBN. Maka diutak-atiklah, dicari anggaran dari pos-pos lain, anggarannya juga ditambah kan, ada Perpres. Maka Bu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan, secara tegas mengatakan seluruh pembiayaannya sudah ada di APBN. Gitu. Jadi ngawur aja nih, Erick Thohir ngawur, Kimia Farma ngawur, mengatakan yang katanya tidak membebani anggaran segala macam. Sudah ada di anggaran, nggak dicari lagi uangnya gitu kan. Nah, namun pada saat yang bersamaan setelah bukan pada saat setelah diputuskan, kita mundur lagi, setelah diputuskan oleh pemerintah itu 30-70, maka bergegaslah BUMN ini yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN. Jadi tidak benar kalau pemerintah tidak ikut sama sekali, tidak benar juga gitu. Jadi kita ingin meluruskan semua ini ya. Dan BUMN-nya malah, wah ini peluang bisnis. Mereka press conference, ya press conference, ada semua jejak medianya, jejak digitalnya ada. Ini peluang bisnis. Bahkan bukan hanya vaksinnya, tapi juga alat suntiknya dan macam-macam. Nah, mereka bergegas ke berbagai negara sumber vaksin gitu, deal. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, digabung semua itu totalnya 15 juta. Belum datang semua. Tapi totalnya segera akan sampai 15 juta itu total pemesanannya. Nah, kemudian keluar, kan ini sudah pesen gitu. Keluar jalan keluarnya gitu ya, jalan keluarnya dibikinlah namanya, dulu pas vaksin mandiri muncullah istilah vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong ini diperuntukkan bagi perusahaan atau korporasi, dikoordinasikan oleh Kadin. Nah, jadi kewenangan negara diprivatisasi lagi ya oleh Kadin. Nah, tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, bisa gitu. Tapi ya Kadin yang ngatur siapa yang dapat duluan, daftarnya lewat Kadin gitu kan. Targetnya 30 juta. 30 juta tuh targetnya. Tapi baru terrealisasi tidak sampai 1 juta. Nah, vaksinnya kan sudah ada, kelebihan. Bingung nih. Banyak juga perusahaan yang mundur, sudah daftar, mundur. Ya begitulah kalau barang publik diperlakukan dua jalur gitu, jalur pemerintah, jalur swasta. Ada fenomena penunggang percuma, bahasa Inggrisnya free rider gitu, pengen gratisan aja. Jadi beberapa perusahaan misalnya kerjasama dengan Polri melakukan pengadaan penyuntikan vaksin itu yang gratis gitu. Jadi aneh-aneh gitu ya. Karena ada dua pasar sekarang kan. Intinya tidak terpenuhi. Tapi vaksin ini kan bentar lagi kedaluarsa. Nah, diapakan? Dicarilah, dibuat lagi permen yang direvisi di Permen nomor 19 kalau saya nggak salah ya, tahun 2021 itu, vaksin gotong royong individu, gitulah ceritanya itu secara umum ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya saya sampaikan nanti, saya kirim bahannya deh. Solusinya menurut saya sudah, supaya kembali utuh vaksinasi nasional, satu jalur, satu pintu, satu atap, maka sudah yang dibeli oleh, yang stok yang dipegang oleh BUMN itu dialihkan jadi stok negara, stok nasional, satu aja. Stok nasional dibayar oleh pemerintah dengan harga yang benar. Boleh jadi waktu itu belinya dengan harga
markup boleh jadi. Ini saya tidak menuduh ya, tapi ada kemungkinan markup karena di negara-negara lain orang beli vaksin sejenis dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi diaudit gitu. Oke. Jadi sebanyak senilai harga normal gitu ya. Harga normal diaudit dulu BPK gitu. Nah, pemerintah bayar segitu, kalau di bawah yang dibeli ya tanggung sendiri. Tapi ya nggak adil juga sebetulnya, mereka ditugaskan kan oleh pemerintah lewat Kementerian BUMN. Nah, waktu semalam kan ada dengar pendapat di DPR, diusulkan, saya kan kasih masukan juga ya ke teman-teman DPR. Oh, kami nggak mau, kata Pak Budi, nggak mau beli vaksin swasta itu kemahalan. Mulai terbuka satu demi satu. Oh, kemahalan, pemerintah bisa beli dengan lebih murah. Tuh, karena Pak Budi Gunadi mengakui bahwa itu bisnis murni. Bisnis tuh bisnis murni, pakai murni lagi. Nah, di situ dijamin ya, marginnya tuh 20%. Oh, ada margin. Ini public goods kok cari untung gitu. Ada margin 20% untuk vaksin dan 15% untuk alkes. Oh, suntiknya macam-macamnya, jasanya gitu ya. Jasa kan bayar jasanya. Nah, saya tweet kan kira-kira untungnya 17 triliun ya. Saya bilang 17 triliun. Ternyata kalau saya hitung-hitung pakai itu kan lebih tinggi lagi. Jadi katakanlah 12 kita genapkan lah. Anda masih ingat nggak 800.000 berapa? 800.000 berapa tuh 2 suntik ya? 800.000 deh ya. Ya sekitar 800 sampai 900. 800.000 jadi 0,05 seperlima ya, seperlima itu 20% ya, 10%, 20%, iya kan? 20%, iya. 20% adalah 2/100, 20/100 kali 800.000. 160.000 tuh. 160.000. Oke, tadi kan nggak boleh hitung-hitungnya. Tadi kan 15% ya untuk alkes, 20% untuk vaksin. Jadi 15 bagi 20 tambah 20 bagi 2. Jadi 17,5 ya. 17,5 supaya nggak ketinggian hitungan saya, dibagi 100 dikali 800.000 nih udah saya korting loh. 140.000. Nah, di tweet saya cuma 100.000. Nah, jadi untungnya sekitar 20 triliun. Terus kemudian kalau jadi artinya keputusan 20 triliun lebih ya. 20 triliun lebih, oke. Ya, taruhlah 20 triliun biar gampang. Oke. Jadi keputusan kita tuh udah kita diskon di macam-macam tuh. Udah lumayan berarti tuh ya. Gitu. Segitu. Berarti keputusan untuk menunda vaksin berbayar ini sudah tepatkah atau bagaimana? Ya, memang itu ini memang sudah seharusnya dilakukan begitu ya, berarti tidak menunda, membatalkan. Oke. Menunda nanti kan kesalahan yang sama direalisasikan. Bahkan menghentikan yang model Kadin itu. Bukan vaksin individu aja. Ternyata dikasih swasta lebih lambat kan. Nah, karena ya, betul. Public goods didekati dengan bisnis.